Mau muda? Dalam. Oh iya, bening kayak gini. Sudah siap, Kayak monggo. kira menggema ya, Bu? Sudah siap, monggo. Enggak, Saya kira berarti dari suara situ menggema ya. ya. Oh, berarti stok Dari ini. situ berarti. Sudah siap, monggo. Rak geman, mau kan rasanya lucu. Sudah, monggo mulai. Monggo Bu Muda. Iya. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Wahono selaku Ketua Umum Guru Nusantara, yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur Gumunso Nusantara, yaitu antara lain Bapak Nanang dan Ibu Yulia, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita diparingi kesehatan serta hidayahnya dapat mengikuti kegiatan pikon malam ini. Perkenankanlah saya Ibu Sri Mamuda selaku host dari SMP Negeri 37 Semarang. Pada malam ini akan memandu berlangsungnya pikon pada pukul 19 sampai pukul 20. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada malam ini saya sebagai host akan ditemani oleh moderator yaitu Ibu Siti Pujiastuti SPD dari SMP Negeri 37 Semarang, dan pemakalan atau presenter yaitu Bapak Bagusono SPD dari SMK 3 Semarang. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator yang terhormat Ibu Pujiastuti, dipersilakan. Terima kasih Ibu Sri Mamuda SPD selaku host pada malam hari ini. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pikon dan atau umum. Di sini saya sebagai moderator sebelumnya menyampaikan bahwa saya Siti Pujiastuti di sini sebagai moderator yang akan membantu Bapak Slamet Bagusono pada pikon malam hari ini. Pada malam ini kita akan belajar tentang pengapian mobil konvensional yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Bagusono. Dan sebelumnya, terlebih dahulu saya bacakan biodata dari presenter. Nama, Slamet Bagusono SPD, tempat tanggal lahir, Semarang 7 Oktober 1968, alamat Ketilang Indah, Blok N nomor 45, RT 1 RW 13 Semarang. Instansi SMK Negeri 3 Semarang. Alamat instansi Jalan Atmodirono Raya nomor 7A Semarang. Pendidikan 1. TK Tabiatul Atfal Semarang. 2. Sekolah SD Negeri Pindrian Utara 3 garis miring 4 Semarang. Yang ketiga, SMP Negeri 10 Semarang. Yang keempat, SMK Negeri 4 Semarang. Dan beliau kuliah di IKI Veteran Semarang. Dan kebetulan beliau adalah mahasiswa terbaik di IKI Veteran pada saat lulusannya. Untuk prestasi yang dipunyai Bapak Slamet Bagusono adalah menulis beberapa artikel ilmiah populer yang diterbitkan di Jateng Pos. Pada malam ini kita akan belajar tentang pengapian mobil konvensional, di mana sistem pengapian mobil konvensional merupakan suatu dasar dalam sistem pengapian mobil yang masih banyak dipakai pada mobil-mobil yang dipakai oleh masyarakat sekarang. Yang mendasari sistem pengapian mobil yang model baru yaitu
Sistemnya adalah EVI. Bapak Ibu guru hebat yang penasaran dengan materi tersebut, mari kita simak penyampaian materi oleh Bapak Slamet Bagusono. Sembari mendengarkan presentasi Bapak Slamet Bagusono, kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah saya sampaikan di chat. Dan kepada Bapak Slamet Bagusono, kami persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Kepada Bapak Slamet Bagusono, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Astuti sebagai moderator dari SMPN 37 Semarang, guru PPKN, dan juga terima kasih kepada Ibu Sri Mahmudah sebagai host dari SMP 37 Semarang sebagai guru bahasa Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berjumpa pada acara Vikon. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu guru yang ikut memantau jalannya Vikon ini. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem pengapian mobil konvensional, di mana untuk materi ini masih kita ajarkan, yaitu di kelas 11 semester 1 atau semester 11 semester 1 ya. Untuk sistem pengapian mobil konvensional ini masih sering dipakai oleh mobil-mobil yang ada di masyarakat, di mana sistem pengapian konvensional ini mendasari daripada sistem pengapian konvensional yang baru, yaitu sistem EV atau Electric Fuel Injection. Semua dasarnya harus memakai dari sistem kelistrikan pengapian mobil konvensional. Kemudian bisa diperhatikan pada tayangan layar komponen-komponen sistem pengapian mobil konvensional yang dipakai untuk sistem pengapian. Satu diantaranya adalah baterai atau aki. Baterai atau aki ini fungsinya adalah sebagai penyimpan arus DC, di mana baterai untuk pengapian konvensional ini adalah sebagai penyimpan arus yang diisi oleh alternator atau dinamo starter. Biasanya untuk baterai ini di dalam mobil adalah 12 volt. Kemudian untuk mobil yang standar, umpama saja mobil Kijang 5K itu sekitar 40 ampere, 12 volt 40 ampere. Kemudian komponen yang lain adalah fuse atau sekring sebagai pengaman apabila terjadi arus konslet atau hubungan singkat, tidak terjadi suatu bahaya konslet, tapi akan putus dahulu di fuse. Kemudian ignition switch atau biasa disebut kontak. Ini adalah power yang dari baterai menghubungkan memutus, yaitu lewat kontak. Kemudian dari kontak menuju ke resistor pada koil, di mana resistor ini fungsinya adalah untuk meredam panas. Ya, kemudian dari resistor masuk ke primer coil, di mana arus dari baterai yang 12 volt masuk ke dalam primer coil ditinggikan menjadi 400 volt. Kemudian dari primer menuju ke sekunder. Jadi gulungan primer lebih sedikit, kemudian untuk gulungan sekunder lebih banyak.
kemudian ketebalannya primer kawatnya lebih tebal, dan untuk sekunder lebih kecil. Dari sekunder menuju ke distributor atau delco, di mana di distributor atau delco ada breaker, kontak breaker, atau ada platina. Fungsinya adalah untuk memutuskan arus yang dari sekunder coil yang menuju ke ground atau massa. Kemudian di situ juga ada kondensor. Fungsinya untuk menetralisir percikan bunga api pada breaker point atau platina sehingga percikannya tidak terlalu besar dan tidak banyak kehilangan arus pada sistem pengapian yang ada di platina, sehingga arusnya tidak terbuang banyak. Kemudian dari sekunder coil menuju ke busi, kalau digambar menuju ke distributor dulu. Distributor yaitu menuju ke high atau kabel tegangan tinggi. Setelah menuju ke distributor, kemudian di dalam distributor ada rotor. Ya, di bawah rotor ada cam. Rotor dan cam ini terdapat 4 belimbingan. 4 belimbingan ini yang membagi pengapian pada mesin mobil, pada pengapian mobil, yaitu pengapian 1, pengapian 3, pengapian 1, 3, 4, dan 2. Jadi lewat cam inilah dan rotor inilah, maka arus yang dari distributor, dari rotor dialirkan ke busi sesuai dengan firing ordernya. Firing ordernya adalah yaitu busi 1, busi 3, busi 4, busi 2. Di mana pada saat terjadi percikan bunga api pada busi 1, kemudian bergantian ke busi 3, kemudian ke busi 4, dan kemudian ke busi 2. Bisa terjadi percikan seperti itu karena di sini ada induksi yang dari primer coil meloncat ke sekunder coil. Dari primer coil 400 volt dia menuju ke platina, kemudian karena platina berhubung dengan massa, maka sekunder coil akan meninggikan voltnya menjadi dari 400 volt menjadi sekitar 15.000 volt. Pada suatu saat platina ini membuka, maka groundnya hilang atau kemasannya hilang sehingga dia menuju ke busi. Jadi arus yang 15.000 volt tadi akan menuju busi, dan busi akan memberikan bunga api dan terjadilah suatu pembakaran. Kemudian dalam suatu pembakaran ini harus 3 elemen berikut sangat penting untuk operasi engine yang efektif, yaitu tekanan kompresi yang tinggi saat pengapian yang tepat dan bunga api yang kuat. Kemudian campuran bahan bakar yang baik. Fungsi dasar sistem pengapian ialah untuk membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar udara dalam silinder. 1. Bunga api yang kuat. Pada saat campuran bahan bakar udara dikompreskan dalam silinder, sangat sulit bagi bunga api untuk melewati udara. 2. Saat pengapian paling tepat, perubahan sudut poros ingkol di mana masing-masing busi menyala. 3. Sistem pengapian harus mempunyai ketahanan yang cukup untuk menahan getaran dan panas yang dibantu oleh mesin, dan juga tegangan tinggi yang dibangkitkan oleh sistem pengapian itu sendiri. Kemudian bisa kita simak pada gambar layar, di mana ini adalah cara kerja pangkian breaker point tertutup. Pada saat tertutup tadi yang sudah saya ceritakan awal, arus dari baterai mengalir melalui terminal positif kumparan primer atau primer coil, terminal negatif, dan breaker pulung selanjutnya ke massa. Akibatnya garis gaya magnet akan terbelut di kumparan. Pada saat breaker point menutup,
maka terjadilah induksi yang dari primer coil menuju sekunder coil, sehingga yang 400 volt tadi dinaikkan menjadi 15.000 volt. Dan pada saat terbuka maka akan terjadi arus mengalir ke busi karena platina dalam keadaan terbuka tidak hubung dengan ground. Bisa kita lanjutkan ya. Untuk nomor 2, tadi breaker point tertutup, sekarang breaker point terbuka. Pada saat breaker point tertutup, arus terjadi induksi pada sekunder coil. Pada saat breaker point terbuka, arus dari sekunder coil menuju ke busi atau meloncat ke busi. Karena platina keadaan terbuka tidak hubung dengan ground, maka arus sekunder coil akan mencari ground yang adalah busi. Maka busi dialir arus dan terjadi percikan bunga api sehingga bisa membakar bahan bakar yang ada di silinder yang sudah dikompresi. Bisa dilihat ignition system atau breaker point. Bila poros engkol memutarkan camshaft sehingga distributor cam membuka breaker point, menyebabkan arus yang mengalir melalui kumparan primer tiba-tiba terputus. Sebagai akibatnya dari seri manis yang telah terbentuk pada kumparan primer mulai berkurang. Begitu dia terputus, maka arus sekunder menuju ke kabel busi secara tinggi, kemudian menuju ke busi, di mana di busi ini kemudian diatur oleh distributor atau oleh rotor, dibagikan sesuai dengan bearing order atau urutan pengapian. Kemudian bisa kita lihat satu cara kerja breaker point atau platina. Bisa dilihat di layar. Di situ ada breaker point atau platina, kontak platina yang membuka dan menutup. Kemudian ada breaker arm sebagai pegasnya. Kemudian sebagai ada kondensor, yaitu yang menetralkan arus platina apabila terjadi percikan bunga api, sehingga platina tidak cepat kepong atau aus atau kehilangan arus yang besar karena adanya kondensor. Kemudian ada cam. Cam ini seperti belimbingan 4 belimbingan, di mana fungsinya membuka dan menutup platina 4 kali sesuai dengan fairing order pengapian mobil tersebut, yaitu ada 4 busi 1, 3, 4, 2. Sesuai dengan belimbingannya adalah ada 4. Kemudian ada breaker plate, yaitu dudukannya. Kemudian ada primer coil negatif terminal, ini yang dari coil yang negatif yang menuju ke platina, di mana ini memutus dan menghubungkan ground atau massa. Apabila platina nutup menghubung massa, apabila platina membuka putus dan arus akan lari menuju ke busi yang diatur oleh rotor dan distributor. Bisa dilihat pada tulisan tersebut, breaker point membuka dan menutup oleh cam yang dipasang pada poros governor. Cam mempunyai cam loop yang jumlahnya sama dengan jumlah silinder. Jadi camnya apabila silindernya 4, berarti camnya ada 4 belimbingan. Apabila 6 silinder juga 6 belimbingan. Kalau rata-rata untuk mobil yang standar seperti Kijang 5K itu biasanya adalah 4 belimbingan atau cam loop. Apabila cam berputar lebih jauh, maka breaker point akan kembali tertutup karena breaker arm dikembalikan posisinya oleh breaker arm double spring. Jadi ada pegasnya yang bisa mengembalikan untuk menutup kontak point pada platina. Ya, saya kira uraian saya cukup, tidak panjang lebar. Langsung saja itu pada pokok-pokok daripada sistem pengapian, yaitu mulai dari komponennya, kemudian mulai dari sistem kerjanya. Kemudian kita langsung saja menuju ke evaluasi. Ya. Kita menuju ke evaluasi, apakah fungsi spek plug atau busi
kita bisa memilih yang benar ya sebagai pemersih bunga api. Kemudian 2, apakah fungsi baterai atau aki? Kita klik yang A sebagai penyimpan arus DC. Ya, benar. Kemudian yang nomor 3, kerja daripada komponen coil adalah, ini jawabannya adalah yang B, menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 15.000 volt. Kemudian apakah fungsi breaker point atau platina? Ini jawabannya adalah C, sebagai alat penghubung dan pemutus arus distributor. Kita klik saja. Ya. Kemudian yang terakhir, fungsi daripada kondensor adalah, ini jawabannya adalah D, menetralisir arus platina agar tidak kehilangan arus yang berlebihan. Kita klik aja. Ya, nilainya adalah 100. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyimak paparan saya. Monggo kami persilahkan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator Ibu Siti Pujiastuti. Terima kasih kepada Bapak Slamet Bagusono yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Dan kepada Bapak Ibu peserta Vkon, kami persilakan mengajukan pertanyaan yang dapat disampaikan lewat chat atau langsung pada Vkon ini. Di sini saya membuka chat. Bapak Bagus, di sini ada pertanyaan dari Pak Wahyu Wijayanto. Izin bertanya Pak, pengapian mobil apa dipengaruhi pada tahun pembuatan? Kemudian tips memilih mobil yang bagus dan terjangkau. Monggo Pak Bagus, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih kepada Bapak Wahyu. Tadi pertanyaan, pengapian mobil apakah dipengaruhi oleh tahun dan pembuatannya, dan bagaimana caranya memiliki mobil yang bagus? Ya, pertanyaan 1 dan 2. Akan saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pengaruh mobil, apakah ada pengaruhnya antara mobil yang lama dengan yang baru? Ada pengaruhnya Pak, seperti mobil Kijang Super dari keluaran pertama itu adalah 3K, itu yang model Kijang standar itu, kemudian keluar lagi menjadi 4K, kemudian keluar lagi menjadi 5K. Dari untuk perkembangan mobil, biasanya teknologinya lebih berkembang Pak. Jadi antara tahun yang lama ke tahun yang baru lebih berkembang. Contohnya untuk mobil Kijang 3K dengan 5K, 4A, otomatis komponennya lebih ada perkembangan. Termasuk setelah pengapian konvensional ini adalah berkembang lagi menjadi EV atau pengapian elektronik full injection. Jadi sudah tidak memakai platina, kemudian pakainya ECU. ECU itu jadi yang mengatur pengapian sesuai dengan timing yang ada pada kelistrikan pada mobil tersebut. Jadi melalui sensor-sensor seperti crankpin, kemudian knock sensor, kemudian throttle sensor, dan sensor-sensor lainnya. Itu yang model yang terbaru adalah model EV atau electronic full injection. Jadi lebih berkembang. Kemudian untuk tip-tip memilih mobil yang bagus, apabila Bapak ingin mau beli mobil, maka bisa diperiksa dibuka
air radiatornya, Pak. Radiatornya itu bersih, tidak nieng atau tidak ada minyak, berarti itu bagus. Kedua, dibuka olinya. Olinya apabila dia bersih, kemudian masih lengket dan masih kental, tidak ada unsur air, berarti mesinnya tidak kemasukan air. Kemudian kita lihat lagi pada knalpotnya, apabila kita hidupkan, knalpotnya bersih, tidak ada kabutnya atau asapnya, baik asap putih atau hitam, berarti itu keadaan mesinnya juga masih bagus. Nah, itu tip-tip apabila kita ingin memilih mobil supaya dapat mobil yang bagus pada saat untuk posisi mesinnya. Kemudian untuk bodi, otomatis bodinya yang masih kaleng, jangan yang sudah dembul-dembulan. Kalau dembulan biasanya sudah bekas nabrak atau penyok ketap. Nah, itu biasanya sudah ciri. Nah, saya kira itu Pak, mungkin jawaban saya sementara itu. Saya. Matur nuwun Pak Bagus. Untuk jawaban Pak Bagus, bagaimana Pak Wahyu? Kira-kira ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Di sini sementara chat tidak ada pertanyaan dan Pak Wahyu mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini disampaikan oleh Ibu Rina Rohiana. Pertanyaannya Pak Bagus ya, saya bacakan. Izin bertanya Pak, apakah sistem pengapian mobil matic sama dengan mobil manual? Monggo kepada Pak Bagus, saya silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu siapa tadi Bu? Ibu Rina Rohiana. Ibu Rina ya. Terima kasih Ibu Rina atas responnya mengikuti ikon materi saya. Pertanyaan, apakah pengapian mobil matic dan manual ada perbedaan? Untuk mobil matic dan manual yang membedakan itu adalah transmisinya. Kalau yang manual menggunakan transmisi manual, kalau yang otomatis menggunakan transmisi otomatis. Sedangkan untuk pengapiannya hampir sama. Paling ada beberapa yang berbeda tapi hampir sama. Jadi untuk mobil matic dan manual yang berbeda hanya di prosneleng atau transmisi saja. Kalau yang manual menggunakan kopling dan memasukkan prosneleng 1, 2, 3, 4, 5, kemudian akret. Kalau matic tidak memasukkan prosneleng dan tidak ada kopling, langsung saja digas, kemudian prosnelengnya kita taruh di sudah otomatis sesuai dengan keadaan jalan. Apabila dia keadaan pelan, maka dia akan kecil. Apabila dia naik, dia akan pindah kecil. Kemudian apabila dia keadaan kencang, akan pindah ke sisi kecepatan. Jadi itu yang membedakan matic dan manual, hanya prosnelengnya saja atau transmisinya saja. Sedangkan kelistrikannya hampir sama semua. Tidak ada perbedaan. Saya kira itu sementara jawaban saya Bu Lina. Rina Pak. Bu Rina Rohiana. Terima kasih Bu Rina atas atensinya mengikuti paparan saya. Oke, terima kasih Pak Bagus yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Ibu Rina. Ya, di sini sementara di chat belum ada pertanyaan dan di sini Ibu Rina mengucapkan terima kasih. Tetapi katanya suaranya mantul ini. Kemudian untuk selanjutnya saya yang sendiri akan bertanya untuk mobil ya Pak, saya ingin bertanya sendiri, mobil yang baik itu mobil matic atau mobil manual? Monggo dijawab Pak.
Terima kasih kepada Ibu Siti Pujiastuti atas pertanyaan. Baik manakah mobil matic dan manual? Sebenarnya kedua-duanya sama baiknya, sama bermutunya, sesuai dengan kualitas masing-masing. Cuma kadang untuk selera manusia ada yang senang manual, ada yang senang matic. Kalau untuk mobil-mobil matic, kita sudah tidak perlu lagi mindah persneleng, kopling, pindah persneleng ke sana ke sini. Kita sudah konsentrasi pada pedal gas saja, tinggal nginjak aja. Kemudian kalau perlu direm kita rem. Kemudian kalau perlu tanjakannya terlalu ekstrim baru kita pindah ke persneleng yang kecil, yaitu bisa ke, kalau untuk Honda Jazz itu langsung ke L itu aja, D sama L. Jadi D untuk segala medan, L untuk tanjakan. Sedangkan kalau untuk Yaris itu ada D, ada 3, ada 2, ada L. Jadi kita pakai tergantung sesuai dengan keadaan jalan. Jalan datar, kecepatan, pelan, naik. Nah, kemudian manual. Mobil manual juga bagus. Cuma kita harus ekstra pindah persneleng, pindah main kopling. Nah, tenaga kita agak terkuras sedikit karena pindah kopling, persneleng, pindah kopling, dan otak kita juga kerja karena tidak cuma medet gas saja, untuk gasnya cuma tidak menginjak gas saja. Kalau untuk matic kan cuma nginjak gas sama nyetir. Kalau manual kan kita mikir masuk 1, masukkan 2, 3, masuk 1 lagi karena pelan, masuk 2, 3, kopling lagi, dan begitu seterusnya. Jadi tergantung selera masing-masing. Begitu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Dan kebetulan kok saya lebih senang yang matic ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini alhamdulillah Pak Nanang sudah ikut join juga, dan kebetulan Pak Nanang juga menanyakan Pak Bagus, kalau untuk daerah perbukitan itu lebih safety yang mana, matic atau manual? Monggo dijawab Pak. Terima kasih Bapak Nanang yang telah mengikuti paparan saya ucapkan dulu selamat datang. Dari tadi saya angen-angen, alhamdulillah ini sudah muncul. Kalau untuk safety dalam keadaan jalan yang terjal, memang mobil matic kurang bagus. Ya, karena dia perpindahan otomatis lewat gigi persneleng, di mana di dalamnya melalui pompa minyak, yaitu ada turbo coolernya. Jadi dia apabila untuk jalan-jalan yang ekstrim, jalan terjal, kemudian jalan naik turun, itu kurang bagus. Bagus yang manual. Karena manual perpindahannya gigi langsung dilakukan oleh orangnya atau humannya. Jadi langsung kita kopling, pindah 1, kopling pindah 2, kopling pindah 3, jadi dia lebih fleksibel yang manual kalau untuk jalan-jalan yang terjal, bukit, jalan yang ekstrim. Tapi kalau untuk jalan yang halus, biasanya enak yang matic. Contohnya seperti mobil-mobil kecil Honda Jazz, Yaris, itu biasanya keluaran baru tidak ada yang manual, matic rata-rata. Seperti Honda Jazz itu sekarang keluaran jarang yang manual, semua matic semua, termasuk Yaris juga matic. Tapi kalau untuk mobil yang station yang besar seperti Avanza, R3, kemudian Innova, kemudian Daihatsu Xenia, itu biasanya mobil-mobil yang bukan mobil kecil dia menggunakan yang persneleng manual, karena dia lebih kuat. Istilahnya untuk lebih dapat digunakan dengan cepat gitu. Kalau untuk yang matic kurang. Kira-kira gitu Pak Nanang, jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Bagus yang sudah menjawab pertanyaannya Pak Nanang. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaannya Ibu Mauda selaku host. Di sini pertanyaannya, benarkah kalau mobil Matic itu kalau rusak mesinnya atau onderdil yang lain ikut meremen atau ikut rusak? Terima kasih Pak. Monggo dijawab. Oh iya, terima kasih kepada Bu Mamuda atas pertanyaannya. Memang betul mobil Matic untuk perawatannya lebih kikrik dan lebih mahal dibandingkan dengan transmisi manual kalau untuk perawatan. Karena apa? Karena untuk mobil Matic komponennya berangkai. Jadi karena dia menggunakan pompa, kemudian menggunakan fan, menggunakan turbo dan sebagainya. Apabila di dalam saluran minyak pompanya itu ada yang buntu, maka dia harus turun dan harus dibetulkan. Jadi lebih rumit daripada transmisi manual. Kalau transmisi manual terdiri dari komponen yang langsung kerja secara manual, secara berhubungan dengan putaran gigi dengan tidak menggunakan pompa. Putaran manual dari mesin, kopling, kemudian input transmisi, kemudian memutarkan asam utama dan outputnya, kemudian memutarkan gigi 1, 2, 3, 4 dan naret secara manual. Tapi kalau untuk Matic perputarannya menggunakan pompa seperti pompa turbin. Kemudian dia akan memindahkan gigi secara otomatis sesuai dengan tekanan mobil atau jalan. Apabila jalannya itu keadaan nanjak, dia berat, dia akan pindah ke gigi kecil. Ya, gigi ke pelan. Kemudian apabila dia sudah pindah ke agak kecepatan. Otomatis lebih perawatannya lebih mahal dan lebih memakan biaya. Kalau ditinjau, tetapi ada tipsnya supaya tidak sampai rusak. Jangan sampai punya mobil Matic untuk oli profilnya nyervisnya telat. Harus rutin. Jadi apabila sudah sesuai waktu yang diganti harus diganti. Saya terawat karena kalau kotorannya nanti nempel atau pada saluran pompa minyak buntu maka adalah kerusakan. Maka akan remen. Ya, makanya apabila punya mobil Matic jangan sekali-kali sampai terlambat olinya harus ganti sesuai dengan ketentuannya, kilometernya. Kemudian apabila sudah diganti 3 kali harus turun semua dari yang tempat case-nya untuk penampung oli harus dibuang, sama oli yang ada di turbinnya harus dibuang. Karena apabila kita yang Matic itu pada saat kita oli hanya yang di tampungannya oli saja. Jadi yang oli turbinnya itu belum keluar. Nah, itu ngurasnya apabila kita sudah 3 kali tetap oli Matic, maka yang ketiga kali harus dibuang semuanya, sedot semuanya ada alatnya khususnya untuk menyedot oli yang ada di pompa atau di turbin. Jadi kotorannya hilang semua, bersih, dan kita ganti oli yang baru. Terima kasih. Sementara itu ya. Terima kasih untuk jawabannya pertanyaan dari Bu Mamuda. Ya, Bu Mamuda itu jawabannya. Ada mungkin yang ditanyakan lagi Bu Mamuda? Sudah jelas. Ya. Terus ini untuk pertanyaan lagi. Iya, monggo Bu Mamuda. Ya kan saya kan hanya dengar-dengar dari istilah yang punya mobil itu, kalau Pak Bagus memang kan ahlinya di bidang permesinan mobil, makanya saya tanyakan langsung begitu. Ternyata benar juga ya. Ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya Pak Bagus, ada pertanyaan dari Pak Nanang. Untuk bahan bakar yang bahan bakar itu yang mana Pak? Matic atau
Ulangi Bu, suaranya kurang. Untuk Ya. bahan bakar yang lebih boros itu yang mana Pak? Yang matic atau manual? Oh iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya itu mobil matic juga tidak boros, ya. Asalkan tidak juga sama ngiritnya dengan yang manual. Tapi kadang-kadang untuk image dari make itu katanya untuk matic agak boros. Ya memang kalau sudah mobil yang second ya mungkin ada sesuatu yang sudah tahu dan sebagainya sehingga pengaruhnya kepada bensin agak boros. Karena dia perpindahannya kalau manual langsung dengan menggunakan kopling dan menggunakan closed sedangkan untuk matic perpindahannya menggunakan pompa hidrolik sehingga tenaganya lebih memakan untuk yang matic sehingga karena tenaganya agak lebih biasanya agak boros. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus atas pertanyaan dari Pak Nanang. Untuk Pak Nanang mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Atau cukup? Bapak Ibu monggo yang mau bertanya kami persilahkan untuk bisa bertanya lewat chat ataupun langsung menanyakan dengan membuka mic-nya. Yang belum absen. Oh, J, yang belum absen monggo absen J. Terus kemudian di sini Bapak Ibu karena tidak ada chat lagi atau pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Bagus, maka di sini untuk sesi pertanyaan saya akhiri dan di sini saya akan meminta Pak Bagus untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi serta jawaban-jawaban yang ditanyakan kepada Pak Bagus. Kepada Pak Bagus untuk menyampaikan kesimpulan kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Pujiastuti untuk kesimpulannya daripada sistem pengapian mobil konvensional adalah bahwa sistem pengapian mobil ini masih banyak dipakai oleh mobil-mobil kita, terutama mobil-mobil yang bukan EV, karena memang sistem pengapian ini masih baku dan mendasari daripada sistem EV. Jadi sebelum seseorang atau mekanik mobil itu memasuki level EV atau electronic full injection, tetap kita harus sebagai mekanik masuk ke dasar dulu, yaitu sistem pengapian mobil konvensional. Karena sistem pengapian mobil konvensional ini adalah yang mendasari untuk menuju ke EV. Jadi ini dasarnya. Setelah kita mempelajari dasar daripada sistem pengapian mobil, baik fungsi daripada komponen, cara kerjanya, dan sebagainya, kemudian baru menginjak ke sistem EV. Jadi yang model elektronik yang menggunakan sensor-sensor, di mana ada sensor rangpin, ada IAT, throttle sensor, kemudian ada water temperature speed dan sebagainya. Itu yang model EV, sedangkan yang model pengapian manual itu masih sensornya sensor yang biasa, paling untuk sensor air, sensor oli, water temperatur air, fluid oli, dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya, memang pelajaran sistem pengapian ini masih baku dan harus kita ajarkan kepada murid-murid kita, siswa kita, yaitu terutama kelas 11 semester 1. Saya kira cukup itu, terima kasih. Kesimpulan saya, kemudian saya sendiri sebagai presenter mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang ikut dalam Vicon ini apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada yang kurang atau yang keliru, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus.
yang telah memberikan kesimpulan materi sistem pengapian mobil konvensional. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kita-kita yang tidak tahu tentang seluk-beluk mobil. Dengan disampaikannya kesimpulan ini, maka Pikon pada malam hari ini telah selesai dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Demikian, saya Siti Puji Astuti selaku moderator mohon diri. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri Mahmudah selaku host. Kepada Ibu Sri Mahmudah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti SPD yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya dan telah memimpin sebagai moderator dengan bagus. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bagusono SPD yang telah menyampaikan materi dengan baik dan lancar, serta materi tersebut memang sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering istilahnya bersinggungan atau berkaitan langsung dengan materi tersebut, sehingga tadi banyak peserta yang menanyakan tentang materi tersebut. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikianlah pelaksanaan Pikon malam ini yang sudah berlangsung dengan baik. Apabila ada tutur kata saya sebagai host Ibu Sri Mahmudah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kegiatan Pikon malam ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Bagus. Selamat Mahmudah. Selamat Bu Mahmudah. Selamat Pak Bagus. Ya, terima kasih. Ya, yang bertanya banyak no. Terima kasih Pak Nanang. Oh iya, terima kasih Pak Nanang. Besok saya aku ya Pak Nanang, kalau ada waktu. Terima kasih ya Pak Nanang.